fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Saitama berhasil mengalahkan Garou yang bahkan sudah mencapai mode Cosmic Fear Awaken Garou. Dan di sini Saitama bahkan bisa memundurkan waktu setelah dia dibantu oleh Garou yang mulai tersadar. Bicara tentang Garou, kita sudah tahu jika Garou mendapatkan kekuatan dari God. Walaupun sosok God sendiri masih begitu misterius dan tidak terlalu dijelaskan di versi aslinya, tapi ada semacam fanmade yang mencoba menggambarkan bagaimana sosok God itu sendiri. Walaupun bukan versi resmi, tapi tidak ada salahnya jika kita melihat juga karena ternyata ilustrasinya begitu realistis dan seperti berhubungan dengan versi Murata. Kali ini kita akan bahas One Punch Man Dojin Saitama vs God. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Komik ini diawali dengan kisah setelah Saitama mengalahkan Lucifer. Di situ disebutkan jika setelah mengalahkan Lucifer, makhluk yang mendominasi alam semesta, Saitama kembali ke kesehariannya yang membosankan. Tak pernah terbayangkan olehnya, dia akan bertarung melawan musuh jahat yang sangat kuat di masa depan. Meski begitu, Genos masih mencari jalan untuk mencari kekuatan tersebut. Dia bahkan tidak pernah sedikit pun merasakan mendekati level kekuatan Saitama, bahkan setelah melawan musuh yang sangat kuat. Walaupun Dr. Kuseno sudah berkali-kali memperbaiki dan memodifikasi tubuh Genos dengan teknologi yang cocok dengan Metal Knight. Di sini, Genos akan siap menghadapi ancaman dari luar angkasa. Di sisi lain, setelah dikalahkan oleh Saitama sekalipun, di sini Garou telah memulai hidup barunya dengan gaya rambut yang baru. Dia melanjutkan latihan bela dirinya di dojo milik Bang. Dia berharap untuk mengembangkan spiritual miliknya, dan dia mulai menerima keadaannya yang tidak bisa mendekati level Saitama. Di scene selanjutnya, kita bisa melihat ada penjelasan tentang makhluk-makhluk ekstradimensional. Di sini ada beberapa makhluk. Yang pertama adalah Dewa Tertinggi. Yang berdasarkan dokumen penelitian Rahasia Asosiasi Pahlawan, Dewa Tertinggi adalah sebuah kesadaran entitas dimensi ekstra. Tubuhnya terdiri dari sistem bintang yang tidak terhitung jumlahnya dan debu kosmik. Telah dihipotesiskan jika Dewa Tertinggi berasal dari alam semesta yang berbeda. Level bencana yang diperkirakan melebihi level dewa, melampaui semua level bencana yang pernah ada. Di bawah Dewa Tertinggi ada para dewa atau God. Yang berdasarkan dokumen penelitian Rahasia Asosiasi Pahlawan, dewa atau God adalah bentuk kehidupan yang sangat cerdas dengan kekuatan destruktif melalui bola energi yang menghancurkan. Berdasarkan hasil investigasi, terdapat bukti adanya interaksi antara entitas ini dengan laki-laki tertentu. Dia dapat mengirimkan kekuatannya kepada seseorang melalui cara yang tidak diketahui. Selain para entitas level dewa ini, ada juga entitas lainnya yang merupakan salah satu monster yang akan banyak muncul di versi komik ini, yaitu Wanita Cita, di mana dia memiliki kelincahan yang tinggi dan night vision, dan diperkirakan level bencananya adalah level iblis. Lalu kita diperlihatkan bagaimana waktu sudah berlalu sejak penyerangan Lucifer ke bumi, tetapi kehancuran masih dirasakan oleh seluruh dunia dengan banyaknya kota yang hancur. Untuk pertama kalinya Asosiasi Pahlawan mengumpulkan seluruh pahlawan dari berbagai kelas untuk membantu menyelamatkan orang-orang dan merekonstruksi kota-kota yang hancur. Dengan berjalannya rekonstruksi, kehidupan yang normal pun telah kembali di beberapa kota. Penampakan makhluk-makhluk misterius menjadi semakin jarang, dan dengan dikalahkannya Garou, asosiasi monster yang dulunya kuat sudah tidak ada lagi. Namun, di tempat yang sangat jauh di galaksi, segalanya sangat berbeda. Sebuah entitas yang sangat berbahaya mulai bermunculan. Di sini kita bisa melihat scene selanjutnya adalah tentang bagaimana Garou menjalani kehidupannya setelah dikalahkan oleh Saitama. Dia berada di dojo milik Bang. Di situ terlihat sekali Garou berlatih keras dengan Bang. Bang mengajari Garou berbagai jurus, dan di sini tujuan Garou adalah untuk memperkuat spiritualitas dalam dirinya. Bang mengatakan, stamina dan semangatmu sebagian besar telah kembali. Penebusan benar-benar emas. Selamat datang kembali, murid terbaikku. Di sini Garou hanya mengatakan dalam hatinya, walaupun aku benci untuk mengakuinya, bela diri si tua ini memang bukan omong kosong. Kita telah berlatih selama ini. Dia bahkan tidak kesulitan bernafas. Di sini Garou pun kemudian menyudahi pertarungan dan latihannya dengan Bang. Bang hanya mengatakan, kau sudah ingin pergi. Garou hanya menjawab,
tubuhku telah kembali seperti semula. Jalanku masih panjang. Satu-satunya cara adalah berlatih dengan keras. Garo pun memutuskan untuk berjalan-jalan ke sekeliling kota. Dan di situ kemudian dia melihat ada seorang bayi. Garo mengatakan, seorang bayi? Sejak kembali menjadi manusia, aku selalu berlatih di dojo Patua itu. Dan sudah lama sekali aku tidak keluar. Bahkan setelah mendapatkan kekuatan kejahatan absolut dalam perang asosiasi monster, pada akhirnya dia berhasil mengalahkanku, seperti mendisiplinkan seorang bocah. Aku kalah dalam pertarungan yang jujur dan adil, ucap Garo sambil terus memperhatikan bayi yang sedang diasuh oleh ibunya. Di sini Garo berpikir, mungkin aku masih anak-anak. Selain latihan, sepertinya aku harus mencari tujuan hidupku. Dan saat itu tiba-tiba Garo melihat Saitama dan juga Genos yang sedang berjalan-jalan. Di sini Saitama ternyata sedang mencari game baru. Terlihat sekali dia begitu excited ketika dia mengetahui jika game itu ada di dekatnya. Saitama hanya mengatakan, lihat itu, game baru. Sepertinya sangat menyenangkan. Garo pun langsung terkejut ketika melihat wajah Saitama yang seperti tidak memperlihatkan kalau dia sangat luar biasa kuat. Garo teringat kembali ketika Saitama bisa mengalahkannya dengan 1 kali pukulan. Garo hanya mengatakan, itu dia, itu benar-benar dia. Tidak salah lagi, si botak yang entah dari mana muncul, kekuatan yang melebihi bentuk evolusi terakhirku. Saitama yang belum tersadar jika ada Garo di sana masih berbicara dengan Genos. Dia mengatakan, apa kau pikir aku bisa mengalahkan King di game ini? Genos hanya menjawab, tidak diragukan lagi Sensei. Kau terlihat sangat senang Sensei. Lalu Saitama hanya mengatakan, aku baru saja mendapatkan gerakan rahasia dari internet, ditambah juga kode cheatnya. Hehehe. Garo ternyata diam-diam ikut memperhatikan dan membuntuti Saitama. Di pikirannya, Garo berpikir jika mungkin aku akan menemukan apa yang aku cari pada dirinya. Dia hanya mendengar Saitama mengatakan, hore, kematian King. Kemudian scene berpindah lagi ke luar planet bumi. Masih dalam galaksi Bima Sakti, di suatu planet bernama planet Lieba atau planet pemburu. Di situ kita bisa melihat bagaimana seorang wanita cheetah atau cheetah girl berjuang dari planet pemburu itu. Dan dia memimpin para pejuang untuk melawan sosok yang begitu luar biasa, yaitu God. Terlihat sekali ukuran God yang luar biasa besar, tidak bisa ditandingi oleh para penduduk di planet itu. Dengan mudahnya God menghancurkan semuanya dalam sekali jentikan tangannya saja. Hal itu membuat seluruh pasukan hancur tak bersisa. Sisa manusia cheetah saja yang masih hidup. Dia masih memberanikan diri untuk menyerang secara sendirian sosok God ini. Tentunya hal itu percuma, malah God membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu God melemparkan dia sejauh mungkin sampai dia benar-benar dalam kondisi sekarat. Terlihat sekali dia bisa melihat sekilas bagaimana God menghancurkan seluruh daerah itu dengan mudahnya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian kita kembali lagi ke bumi, di mana Saitama ternyata tidak bisa memainkan game dengan benar karena sudah mencapai game over. Saitama sempat mengeluh dengan mengatakan, game ini sulit sekali. Genos yang sedang mencuci piring tidak berkata apa-apa, tapi dia kemudian teralihkan ketika ada layanan kurir di luar. Dan ternyata yang ada malah justru Garo. Garo mengatakan, aku mencari Saitama. Apa dia di sini? Genos hanya mengatakan, Garo, jika kau ingin mencari masalah dengan Sensei, kau harus melewatiku dulu. Garo hanya mengatakan, ini bukan urusanmu, Demon Cyborg. Lalu kemudian Saitama mulai sadar dan dia mengatakan, siapa itu? Genos hanya mengatakan, Sensei, tolong izinkan aku untuk mengeliminasinya dengan tembakan meriamku. Kau muridnya Beng, apa yang kau inginkan dariku? Garo tidak bergetar. Dia hanya menjawab, Saitama, aku telah kalah darimu dan kembali menjadi manusia biasa. Namun aku rasa aku harus mengalahkanmu terlebih dahulu untuk mencari tujuan hidupku. Jadi bersiaplah untuk ronde kedua. Saitama dengan tegas menjawab, enggak. Garo hanya mengatakan, apa kau bercanda? Apa yang kau takutkan? Saitama hanya menjawab dengan enteng, sibuk. Di sini Garo terlihat merasa diremehkan. Lalu kemudian dia meloncat dan tiba-tiba dia ada di atap sambil mengatakan, kau pikir aku datang ke sini untuk diejek olehmu, Saitama? Dan tiba-tiba di samping mereka, terletak di beberapa blok dari apartemen, muncul cahaya yang misterius. Lalu kemudian Genos mengatakan, aku mendeteksi adanya energi besar di sana. Apakah itu makhluk hidup? Sensei, apa kau ingin memeriksanya? Saitama mengatakan, ya, sepertinya suara ledakan. Sebaiknya aku segera memakai pakaian Hiroku. Garo yang merasa diremehkan hanya menjawab, woi, jangan lari kau Saitama. Saitama tidak peduli, dia terus berjalan. Di sini dia berkata, itu berasal dari sini. Seekor monster? Genos hanya mengatakan, sepertinya bukan.
dan mereka bertiga terpaku ketika melihat sosok tubuh yang masih utuh dan juga masih hidup. Di sini ternyata yang jatuh adalah si wanita Cheetah. Dia hanya mengatakan, "Aku berhasil selamat. Sepertinya batu dimensinya berhasil. Aku berhasil keluar melalui kulit gigiku. Semoga makhluk itu tidak mengejarku." Apakah si wanita Cheetah ini akan membantu Saitama untuk memberitahukan tentang ancaman dari God yang mulai mengancam universe? Kita lanjutkan lagi nanti di part keduanya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endevelopers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!